Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait apa itu 10 Types of Innovation atau 10 jenis kerangka kerja inovasi beserta dengan contoh pengaplikasiannya di PT HM Sampurna. 10 Types of Innovation atau 10 jenis kerangka kerja inovasi ini mulai diaplikasikan oleh Dublin, yaitu sebuah agen inovasi global yang didirikan pada tahun 1981 oleh J. Dublin dan Larry Kelly. Kerangka kerja ini dibagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu configuration yang terdiri dari profit model, network, structure, dan proses. Dan yang kedua adalah kategori offering yang terdiri dari product performance dan product system. Kemudian kategori yang ketiga yaitu experience yang terdiri dari service, channel, brand, dan customer engagement. Selanjutnya mari kita bedah setiap kategori tersebut. Kategori yang pertama adalah configuration atau konfigurasi. Kategori konfigurasi ini berfokus pada bagaimana perusahaan mengatur sistem internal untuk menciptakan nilai, seperti bagaimana cara agar bisa mengubah tampilan, perakitannya, atau pembuatnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kategori konfigurasi terdiri dari 4 jenis kerangka kerja. Tipe pertama yaitu profit model. Tipe ini berkaitan dengan menemukan cara-cara baru untuk menghasilkan uang atau pendapatan dan memperoleh profit yang berkelanjutan. Hal ini dapat terwujud dalam berbagai cara, seperti mengembangkan model penetapan harga baru, menemukan saluran baru untuk menjual produk atau layanan, atau menciptakan model bisnis yang benar-benar baru. Kemudian tipe kedua adalah network, yaitu melakukan inovasi melalui kolaborasi strategis dengan pihak luar. Tipe ini juga mencakup kemitraan dan kolaborasi untuk meningkatkan nilai produk atau layanan. Tipe ketiga yaitu structure, yaitu bagaimana cara perusahaan mengelola aset, sumber daya manusia, dan organisasi untuk menciptakan keunggulan. Hal yang dapat dilakukan contohnya adalah dengan menyesuaikan struktur organisasi agar lebih efektif, misalnya mengurangi tingkat kepemimpinan, memberikan departemen lebih banyak otonomi, dan memperkuat komunikasi antar departemen. Selanjutnya tipe keempat yaitu proses. Inovasi proses berfokus pada operasi inti perusahaan untuk menghasilkan produk dan layanannya. Contohnya inovasi pada workflow dan teknologi yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain. Selanjutnya kita bahas kategori yang kedua, yaitu offering atau penawaran. Kategori offering berfokus pada layanan yang menyertai produk atau apa yang disediakan perusahaan. Kategori ini terdiri atas 2 jenis kerangka kerja inovasi, yaitu product performance dan product system. Product performance atau kinerja produk berfokus pada improvisasi kualitas fitur, keandalan, atau fungsionalitas produk. Biasanya melibatkan Departemen Research and Development. Contohnya adalah pada mobil Tesla Model S yang mana memiliki inovasi dengan software yang dapat melakukan update secara otomatis. Kemudian, product system yaitu inovasi yang mana melibatkan penambahan produk dan layanan perusahaan lain ke produk dan layanan perusahaan itu sendiri atau menggabungkan beberapa produk untuk menciptakan lebih banyak nilai. Contohnya yaitu bagaimana produk-produk terhubung membentuk ekosistem yang lebih besar. Misalnya ekosistem Microsoft yang terdiri dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke kategori yang ketiga, yaitu experience. Kategori ini membahas bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan. Terdiri dari 4 jenis kerangka kerja, yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Service bertujuan untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menyenangkan, lebih mudah digunakan, atau meningkatkan nilainya. Contohnya, Men's Warehouse menyediakan jasa penyetrkaan seumur hidup untuk jas dan mantel mereka. Selanjutnya channel, yaitu inovasi yang berfokus pada bagaimana cara agar terhubung dengan pelanggan. Contohnya, website penjualan sepatu Nike atau Nike Apps yang mana memberikan pelayanan direct atau langsung ke pelanggan tanpa perantara retail. Selanjutnya adalah brand. Brand adalah inovasi di mana perusahaan membangun identitas, nilai, dan persepsi melalui branding. Biasanya inovasi brand ini terjadi melalui narasi dan cerita yang kuat, asosiasi emosional dan simbolik dengan pelanggan. Contohnya Apple, dengan narasinya yaitu Think Different.
Apple tidak hanya menjual produk, tapi gaya hidup modern, kreatif, dan premium. Meskipun harganya tergolong tinggi, namun tetap diminati karena kekuatan brand-nya. Dan yang terakhir adalah customer engagement atau keterlibatan dengan pelanggan. Customer engagement ini berfokus pada menjalin hubungan emosional, interaktif, dan berkelanjutan dengan pelanggan, bukan sekedar menjual produk. Salah satu caranya yaitu dengan mendalami pikiran bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan dan membuat mereka senang. Contoh inovasinya kita bisa lihat dari Nike juga, yang mana mereka mempunyai aplikasi komunitas olahraga, tantangan lari global, serta pelacakan performa dan coaching gratis. Hal ini memperlihatkan bahwa Nike bukan hanya sekedar brand sepatu saja, tapi partner dalam gaya hidup sehat. Sekarang mari kita masuk pada studi kasus. Di sini saya mengambil contoh salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT HM Sampoerna. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1913 di Surabaya yang mana berawal dari bisnis keluarga hingga menjadi perusahaan besar seperti sekarang. Tentunya melewati proses panjang dan menciptakan banyak inovasi untuk perkembangan perusahaannya. Untuk contoh penerapan yang pertama di profit model, Sampoerna mendiversikan usaha keluarga Sampoerna ke bidang transportasi, percetakan, periklanan, perdagangan, dan lainnya. Tercatat, Sampoerna juga sampai memiliki saham di perusahaan supermarket Alfa, memiliki Sampoerna Bank, dan hendak terjun ke industri mebel. Untuk contoh penerapan inovasi di tipe network di PT HM Sampoerna ini, yaitu menjalin kerjasama dengan RJ Renault Tobacco Company, Amerika Serikat untuk memproduksi rokok salam di Indonesia. Nah, untuk contoh penerapan di tipe inovasi structure, yaitu PT HM Sampoerna memiliki pusat inovasi dan research development serta quality control skala internasional untuk menciptakan produk yang unggul. Untuk inovasi tipe proses, PT HM Sampoerna mengadopsi teknologi produksi sigaret kretek mesin atau SKM modern berstandar global dengan memanfaatkan afiliasinya dengan Philip Morris International. Selanjutnya penerapan produk performance. PT HM Sampoerna memproduksi rokok bernikotin rendah, merek Emalt yang diluncurkan sebagai bentuk modernisasi serta mengeluarkan produk rokok super slim pertama di Indonesia, yaitu Evolution pada awal Januari 2008 lalu, untuk menyambut ulang tahun Emalt yang ke-19. Nah, untuk contoh penerapan inovasi tipe product system yaitu program SRC atau Sampoerna Retail Community. SRC ini merupakan program pemberdayaan UMKM toko kelontong. Program ini menciptakan ekosistem yang lebih luas dengan mendukung mitra grosir atau mitra SRC dan menciptakan pojok lokal untuk memamerkan produk UMKM lokal. Kemudian penerapan inovasi tipe service pada PT HM Sampoerna. Nah, melalui program SRC yang tadi sudah saya jelaskan, PT HM Sampoerna membuat inovasi berupa fitur aplikasi untuk toko kelontong mitra SRC yang memungkinkan pemilik toko dan pelanggan membeli serta membayar produk-produk digital seperti pulsa, token listrik, atau tagihan lainnya secara langsung di toko. Hal ini membuat toko kelontong mitra SRC menampilkan diri sebagai toko serba ada. Nah, untuk tipe inovasi channel yang diterapkan oleh PT Sampoerna adalah pendistribusian produk yang menjangkau lebih dari 500.000 retail point serta dukungan penjualan pada warung SRC melalui sistem display modern. Terkait dengan inovasi tipe brand, sebagai perusahaan rokok yang sudah berdiri dari masa kolonial, PT HM Sampoerna ini memiliki image kuat terutama di segmen dewasa terhadap rokok merek Emalt dan Jisamsu. Selanjutnya, inovasi tipe customer engagement yang diterapkan oleh PT HM Sampoerna yaitu melalui program SRC yang mana mengadakan program undian berupa program promosi berhadiah di mana pelanggan mendapatkan kupon undian saat berbelanja untuk memenangkan hadiah dengan diundi secara berkala. Tujuannya untuk mendorong pembeli belanja ke toko-toko SRC dan meningkatkan sinergi antar pemilik toko dan pelanggan. Meskipun secara keseluruhan PT HM Sampoerna ini telah menerapkan ke-10 jenis kerangka kerja inovasi dengan sangat baik, namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki dan dikembangkan agar menambah nilai dari perusahaan. Contohnya yaitu dari sisi inovasi profit model. Perusahaan ini dapat membuat program subscription untuk perokok dewasa.
Contohnya akses produk melalui platform digital atau pembuatan merchandise atau juga membuat promo eksklusif. Kemudian dari sisi service, perusahaan dapat membuat aplikasi khusus untuk pedagang retail untuk pemesanan ulang dan analisis penjualan. Hal ini dapat sangat membantu para pedagang retail untuk mengetahui hasil penjualan dan melakukan perbaikan. Selanjutnya dari sisi channel. Dari sisi channel ini, perusahaan dapat membuat digital ordering system untuk retail via aplikasi resmi, sehingga memberikan kemudahan bagi pedagang untuk memesan produk dimanapun dan kapanpun. Sekian penjelasan dari saya mengenai 10 Type of Innovation atau 10 jenis kerangka kerja inovasi beserta dengan penerapannya langsung di PT HM Sampurna. Semoga video ini dapat memberikan pencerahan dalam memahami apa itu 10 Type of Innovation. Terima kasih.